Rentetan cibiran dari netizen kini meluncur ke Tiara Andini. Pasca aksinya di sosial media diketahui melike atau menyukai postingan atas unggahan kakak Alsyad Ahmad. Aksi kontras tersebut terjadi setelah sebelumnya netizen beramai-ramai mendukung Tiara Andini untuk memutuskan cintanya dengan Alsyad atas pengkhianatan cinta yang dilakukan saudara sepupu Raffi Ahmad tersebut. Kehebohan perahara asmara soal pernikahan siri lalu perceraian dalam hitungan hari Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa saat Alsyad berstatus pacaran dengan Tiara Andini disertai desakan agar Tiara mencampakkan Alsyad Ahmad memang masih hangat. Lantas apa arti dari aksi Tiara menyukai postingan calon kakak iparnya? Benarkah hal tersebut menunjukkan bahwa relasi Tiara Andini dengan keluarga Alsyad Ahmad yang dituding netizen telah mengkhianati cintanya masih baik-baik saja? Benarkah netizen mencibir Tiara lantaran diduga Tiara selama ini sudah mengetahui prahara asmara Nisa dengan Alsyad namun memilih bungkam karena rasa cinta yang begitu dalam kepada Alsyad? Benarkah perhatian Tiara tersebut terjadi di tengah aksi menjauhnya teman-teman Nisa dari Alsyad di sosial media? Tak kalah geger adalah fakta yang terungkap melalui sosial media soal siapa Nisa Ashifa dan keluarganya. Beredar video di sosial media yang menunjukkan prestasi dan status keluarga Nisa di Bandung. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan bahwa Nisa bukanlah dari keluarga biasa-biasa saja. Selain memiliki prestasi gemilang dalam pekerjaan dengan posisi sebagai pegawai Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata alias circle-nya Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil, benarkah Nisa juga adalah seorang pengusaha, anak konglomerat Bandung dan keluarga keturunan Ningrat Sunda? Tak kalah heboh pula kemunculan Mutia Amanda, mantan kekasih Alsyad Ahmad beberapa hari lalu, yang membongkar sifat asli Alsyad Ahmad yang dianggapnya sebagai pria yang tidak mampu mengambil keputusan sendiri dan selalu melibatkan orang-orang terdekatnya atas apa yang harus dijalaninya. Lantas benarkah kondisi yang dialami Alsyad adalah akibat adanya kesalahan pola asuh dari orang tua sejak kecil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehebohan prahara asmara soal pernikahan siri, lalu perceraian dalam hitungan hari antara Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa saat Alsyad berstatus pacaran dengan Tiara Andini, disertai desakan agar Tiara mencampakkan Alsyad Ahmad memang masih hangat. Netizen kembali dikejutkan aksi tak disangka-sangka Tiara Andini di sosial medianya yang diketahui masih memberi perhatian kepada keluarga kakak Alsyad Ahmad yaitu Giar Sadika dengan melike alias menyukai unggahan fotonya di sosial media pribadi calon kakak iparnya ini. Hal itu sepertinya menunjukkan bahwa relasi Tiara Andini dengan keluarga Alsyad Ahmad yang dituding netizen telah dikhianati cintanya oleh Alsyad masih baik-baik saja. Benarkah demikian? Kalau kita kan emang sering ketemu dulu, kemarin juga pernah ketemu main ke Bandung, saya main ke rumahnya, orang tuanya. Baik kok, baik. Tapi saya yakin semua orang juga baik ya. Bahkan saya nggak tahu Nisa juga orang baik. Tiara orang baik, semua orang baik. Jadi ketika ada masalah ini saya lumayan agak kaget sih. Didoain semoga apapun masalah cepat selesai. Itu aja. Udah nikah bener? Mana aku tahu, aku nggak tahu beneran.
Ya kalau keluarga Arsyad mah dia biasa-biasa aja sih kalau menurut saya pribadi mah gitu. Nggak ada yang macam-macam gitulah kayak apa gitu, nggak ada lah, nggak ada yang negatif-negatif gitu. Nggak ada sih. Jujur pertama pasti kaget gitu ya, karena yang aku kenal waktu itu kan dia baik ya, maksudnya dia orangnya menghargai perempuan dan menghargai aku juga sebagai perempuan tuh, dia nggak pernah macam-macam gitu sama aku. Baik banget, terus makanya sekarang begitu tahu ada berita kayak gitu tuh ya jujur kaget dan mungkin sedih ya. Dia tuh temen sepergilaanku gitu loh. Dia kan kocak banget kan. Terus kakak juga tahu aku kocak kan. Jadi kayak kita kalau bercanda itu udah wah gila gitu. Jadi ya kita cuman bercanda-bercanda doang semuanya. Orangnya baik banget, humble banget sih. Terus juga teman bener-bener solid. Aksi Tiara Andini menyukai unggahan kakak Alsyad Ahmad di sosial media menimbulkan banyak spekulasi panas di kalangan netizen. Dari unggahan netizen di sosial media, salah satu postingan yang menjadi sorotan panas adalah cibiran netizen terkait makna dari aksi Tiara yang menyukai atau melike unggahan kakak Alsyad. Diduga hal itu ia lakukan karena Tiara masih menaruh cinta yang luar biasa kepada Alsyad. Karena itu, bisa disimpulkan bahwa di tengah prahara asmara yang panas antara Nisa dan Alsyad, diduga Tiara lebih pro Alsyad ketimbang Nisa. Bersyukur banget sih sampai sekarang ini ternyata masih banyak orang yang sayang sama aku, dukung aku. Ya semoga kedepannya mereka tetap dukung aku terus. Ujung-ujungnya keputusan di kita sendiri. Cuman kalau untuk shipper, ya hak mereka mau support, mau ngejodoh-jodohin bebas, yang penting nggak ganggu dan bukan hal-hal yang negatif. Di sisi lain, reaksi keras atas prahara asmara Nisa Ashifa dengan Alsyad Ahmad justru datang dari seorang sahabat Nisa Ashifa dengan akun @jasminnadiko. Jasmine yang sempat mengunggah foto liburan bareng Alsyad dan Nisa tampak mengambil sikap tegas dengan unfollow atau membatalkan pertemanan dengan akun Alsyad Ahmad di sosial media. Diduga aksi Jasmine Nadiko tersebut merupakan bentuk kekecewaannya terhadap sikap Alsyad Ahmad yang mencampakkan cinta sahabatnya Nisa Ashifa, padahal sudah melahirkan buah cinta mereka, tapi justru diceraikan. Ya kalau saya sih agak sedih aja gitu, kok nggak kasih contoh yang baik gitu. Apalagi kan kalau sebagai public figure yang tampil di media gitu. Kalau terhadap perilakunya yang kurang baik ya pasti kecewa lah, apalagi kita kan sebagai laki-laki yang harusnya bisa menghargai sesamanya gitu. Apalagi menghargai perempuan gitu, apalagi kan kita kan harus kan nggak ada, jadi dibalik kesuksesan laki-laki itu kan pasti ada seorang wanita di belakangnya, entah itu istri, entah itu ibunya gitu. Ya sebagai warga Bandung ya saya sangat kaget ya dengan berita hal ini, di luar dugaan ya, di media sosial begitu kelihatan alim ya, ternyata seperti ini ya. Sebagai warga Bandung ya saya sangat kaget ya, semoga ini bukan menjadi contoh buat warga Bandung. Kalau untuk shipper atau teman-teman atau fans itu mereka hak masing-masing ya, mau bikin shipper, mau ngedukung siapa sama siapa, cuman akhirnya keputusan di kita masing-masing, jadi kita sendiri ya. Geger aksi Tiara Andini ketahuan tetap melike atau menyukai video dan foto yang diposting alias diunggah kakak Alsyad Ahmad di sosial media. Lantas, benarkah terungkap fakta bahwa Nisa Ashifa adalah keturunan Ningrat Sunda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Geger, Tiara Andini ketahuan tetap melike video dan foto yang diunggah kakak Alsyad Ahmad yaitu Gia Sadikah di sosial media pribadinya.
Tak kalah geger adalah fakta yang terungkap melalui sosial media soal siapa Nisa Ashifa dan keluarganya. Beredar video di sosial media yang menunjukkan prestasi dan status keluarga Nisa di Bandung. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan bahwa Nisa bukanlah dari keluarga biasa-biasa saja. Selain memiliki prestasi gemilang dalam pekerjaan dengan posisi sebagai pegawai Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, ia juga seorang pengusaha, anak konglomerat Bandung, dan keluarga keturunan Ningrat Sunda pula. Anaknya 2 perempuan ya. Itu mah selama pengajar udah meninggal, saya jadi jarang ke sana. Kalau pengajar masih ada mah sering. Kita nggak ada yang tahu jodoh ya. Kalau misalnya jodoh nggak ada yang tahu, bisa jadi itu jodoh saya, bisa jadi juga bukan, nggak ada yang tahu gitu. Sebenarnya kriteria nggak terlalu banyak, bebas, yang penting nyaman sih. Mau introvert, mau extrovert, mau orangnya gimana, mau kerudung, non kerudung, bebas, yang penting nyaman gitu. Guna menggali informasi lebih dalam terkait status keluarga Nisa Ashifa tersebut, tim Intens Investigasi melakukan penelusuran ke kediaman Nisa di Bandung. Didapati bahwa sore itu, rumah orang tua Nisa di Bandung yang memiliki halaman yang luas, lengkap dengan pagar keliling ini, terlihat sepi dengan kondisi pintu gerbang yang digembok pula. Selama Bapak jadi RT, anaknya Pak Ganjar itu jadi gak ada pernikahan. Tertutup, aduh susah. Di bel 3 kali mah gak bisa masuk ke situ mah. Kalau jalan belakang sama Itok bisa. Itok ada misalnya ada uang serbaguna, nah baru dititipkan aja. Oh iya, wah jarang ketemu. Heboh terungkap fakta bahwa Nisa Ashifa ternyata keturunan Ningrat Sunda. Lantas apa kata psikolog terkait sifat Alsyad Ahmad yang oleh mantan kekasihnya Mutia Amanda disebut tidak bisa mengambil keputusan sendiri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Heboh terungkap fakta bahwa Nisa Ashifa ternyata keturunan Ningrat di Bandung. Tak kalah heboh pula kemunculan Mutia Amanda, mantan kekasih Alsyad Ahmad beberapa hari lalu, yang membongkar sifat asli Alsyad Ahmad yang dianggapnya sebagai pria yang tidak mampu mengambil keputusan sendiri dan selalu melibatkan orang-orang terdekatnya atas apa yang harus dijalaninya. Terkait hal tersebut, tim Intens Investigasi menelisik lebih jauh apa penyebab yang bisa memicu kondisi atau sifat seperti itu dengan menemui psikolog. Lantas, benarkah kondisi yang dialami Alsyad Ahmad adalah akibat adanya kesalahan pola asuh dari orang tua sejak kecil? Dia orangnya royal, dan aku berani ngejamin kalau dia itu orangnya bukan tipikal yang selingkuh pada waktu itu ya. Dia itu orangnya memang diatur kayak gitu. Jadi dia under influence dari orang-orang sekitarnya seperti itu. Makanya mungkin dia nggak bisa memiliki keinginan atau will sendirilah atas apa yang dia inginkan. Mungkin perihal pasangan atau cita-cita dia, itu dia kayak nggak bisa tentuin sendiri gitu loh temen. Aku waktu itu pas vaksin kedua bareng sama keluarganya kebetulan. Jadi aku ketemu sama ayah ibunya sama kakaknya, literally baik. Maksudnya mereka juga seperti ya udah seperti keluarga pada umumnya aja gitu, baik kok gitu. Tapi kalau tetehnya aku baru ketemu satu sih, teh gadis aja. Kalau yang lainnya aku belum pernah ketemu. Kalau misalkan udah keluar, karena pada waktu itu memang gimana ya, hubungan kita ya susah gitu. Jadi nggak boleh go public sama dia. Makanya
Aku nggak tahu alasannya apa, tapi aku sih menghormati dia aja ya. Kalau dia pengennya begitu, oke, aku turutin. Karena memang kalau di lingkungan yang memang teman-teman kita, circle aku dan circle dia itu udah saling tahu. Kecakapan seseorang dalam menyelesaikan masalah itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Salah satunya adalah pola asuh keluarga. Bagaimana sejak kecil ia diajarkan untuk secara mandiri menyelesaikan masalahnya, itu prosesnya pada saat dalam keluarga gitu. Bisa jadi lalu kalau seseorang pada saat dewasa dia tidak mampu secara mandiri menyelesaikan masalah karena memang tidak dibiasakan untuk itu. Entah itu keluarga terlalu melindungi, terlalu menjadi backing ya untuk si anak, sehingga anak tidak dilatih untuk menghadapi konsekuensi atas perbuatannya, tidak dilatih untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Maka pada saat dewasa yang bersangkutan tidak akan paham bagaimana sih aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan, aku harus mengambil konsekuensi buruk atas perbuatan buruk yang aku lakukan. Setiap orang tua pasti punya harapan tersendiri atas hubungan yang dijalin oleh anaknya dengan orang lain ya. Harapannya pasti positif, entah itu berlanjut kepada jenjang yang serius gitu ya. Apalagi selama ini hubungan baik terjalin, komunikasinya baik gitu ya, perilaku yang ditampilkan juga baik-baik gitu. Lalu pada saat muncul berita buruk, informasi buruk yang didapatkan lalu oleh orang tuanya tentang sang kekasih anaknya, maka ya satu hal yang alami atau lumrah kalau pada akhirnya orang tua mengambil tindakan-tindakan yang menunjukkan perubahan sikap yang juga sejalan dengan peristiwa buruk itu, seperti mungkin menghapus foto gitu ya, lalu meminta sang anak menjauhi kekasihnya. Itu satu hal yang lumrah karena kembali lagi orang tua pasti menjadi garda terdepan untuk melindungi anaknya. Dulu ngomong depan kamera masih belibet, masih deg-degan. Kalau sekarang gara-gara bareng sama mereka terus, akhirnya udah kebiasa sih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.